Hai everyone, perkenalkan nama aku Nuratul Fitriah. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2210111101. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi yang khususnya ditugaskan oleh Bapak M. Syukron Anshori M.Com. Nah, jadi baik, mari kita bahas dari urutan yang pertama, yaitu ada yang namanya teori komunikasi intrapersonal, yaitu teori yang dimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua itu adalah komunikasi interpersonal, dimana komunikasi ini yaitu berkomunikasi dengan dua atau lebih dari 3 orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang ketiga itu ada namanya teori komunikasi kelompok. Di teori komunikasi kelompok ini adalah teori yang kita bertukar pikiran, makna, pesan yang secara 2 atau 3 orang yang berdiskusi di dalamnya. Contohnya kayak misalnya kita berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok ataupun presentasi. Kemudian teori yang keempat itu ada yang namanya teori komunikasi organisasi. Jadi ada yang namanya juga teori komunikasi organisasi yang dimana kita itu bisa bertukar informasi bersama anggota-anggota kita di organisasi terkait pembahasan organisasi itu sendiri dengan tujuan yang sama pastinya juga. Contohnya kayak misalnya kita mengikuti beberapa organisasi yang ada di dalam kampus misalnya. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya teori komunikasi lintas budaya. Nah, di teori komunikasi lintas budaya ini kita itu bertukar informasi dengan orang yang memiliki beda kebudayaan dengan kita. Misalnya kita bertukar informasi dengan negara-negara luar, yang dimana negara-negara luar itu memiliki kebudayaan yang berbeda, dan begitupun juga sebaliknya di Indonesia kita memiliki kebudayaan yang berbeda, sehingga kita bisa saling bertukar informasi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian selain teori-teori yang kita sudah bahas barusan, itu ada yang namanya juga model komunikasi juga. Nah, ada beberapa model. Model yang pertama itu ada yang namanya model stimulus respon. Model stimulus respon ini adalah model yang dimana ada aksi dan ada reaksi, dimana kita berbicara kemudian direspon oleh orang. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada namanya model komunikasi retorika Aristoteles. Nah, di model komunikasi retorika Aristoteles ini dimana kita itu bertukar pikiran atau bertukar informasi yang dimana memiliki 3 unsur keutamaan. Yang pertama itu ada namanya pesan, kemudian itu 2 sumber, dan yang ketiga itu adalah komunikan. Model komunikasi selanjutnya itu adalah model komunikasi Laswell. Nah, di model komunikasi Laswell ini adalah model komunikasi yang tertua yang sampai saat ini itu kita masih gunakan. Model komunikasi ini adalah model komunikasi yang satu arah. Contohnya kayak misalnya dosen menjelaskan ke mahasiswanya dan mahasiswanya mendengarkan. Itu yang dinamakan dengan model komunikasi Laswell yang bersifat satu arah. Selanjutnya itu ada yang namanya model komunikasi Shannon dan Weaver. Nah, komunikasi Shannon dan Weaver ini dianggap juga komunikasi yang tertua juga, yang dimana proses penyampaian dan pesannya juga itu terdapat gangguan, yaitu yang namanya noise di dalam proses komunikasinya itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada yang namanya model komunikasi Scrum, di mana model komunikasi Scrum ini adalah proses penyampaian informasi secara 2 arah, baik penerima maupun pengirim, sehingga dapat terjadi pertukaran informasi antara pengirim dan juga penerima. Kemudian itu ada yang namanya komunikasi Wesley dan McLean. Di komunikasi Wesley McLean ini mencakup komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa, dan mencakup juga feedback atau umpan balik sebagai integral dari sebuah berkomunikasi. Selanjutnya itu ada yang namanya model komunikasi Berlo. Nah, di model komunikasi Berlo ini memiliki unsur-unsur utama yang terdiri dari SMCR. Nah, S itu sebagai sumber atau informasi, kemudian M itu sebagai message atau pesan, dan yang ketiga itu adalah C sebagai channel atau pesan atau saluran yang akan kita salurkan, kemudian R itu adalah sebagai receiver atau penerima. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya komunikasi daftar, yang dimana komunikasi daftar ini adalah sebuah penggabungan antara komunikasi massa dan makna dari pesan yang kemudian diubah oleh transmisi dan disebarluaskan melalui media massa gitu. Kemudian itu ada yang namanya komunikasi linear. Nah, komunikasi linear ini adalah komunikasi yang bersifat satu arah, yang dimana hanya menyampaikan informasi saja. Selanjutnya itu ada yang namanya model komunikasi
komunikasi interaksional. Nah, di model komunikasi interaksional ini adalah model komunikasi yang dimana partisipan atau pembicara itu saling bertukar posisi untuk menukarkan informasi yang dibawakan. Jadi antara pengirim dan penerima itu saling bertukar informasi. Dan kemudian yang terakhir itu ada yang namanya model komunikasi transaksional. Nah, di model komunikasi transaksional ini adalah model komunikasi yang dimana pengirim dan penerima itu memiliki tanggung jawab yang sama dengan apa yang mereka bicarakan. Jadi mereka berdua ini saling bertukar informasi antara pengirim dan penerima, sama-sama apa yang dibicarakan itu memiliki rasa tanggung jawabnya masing-masing. Oke, itu saja video tentang teori-teori komunikasi yang saya bisa sharekan ke teman-teman semua. Saya harap bisa dimaklumi dengan video ini. Saya minta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.